Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 18 Juni 2022. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam sepanjang kehidupan kami, terkhususnya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, judul renungan hari ini menolerir kompromi yang terambil dalam Wahyu 2 ayat 21. Wahyu 2 ayat 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sadar tidak sadar kita suka menolerir kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Terus terang saja, kita sering dibutakan oleh kompromi kecil maupun besar yang akhirnya membuat kita menjalani dua hidup atau double life atau double standar. Begini di satu tempat tetapi berbeda di tempat lain. Contoh, seorang pendeta menegur jemaatnya karena berpartisipasi dalam penyembahan berhala demi menjalankan bisnisnya. Singkat cerita, pria itu membela dosanya dengan mengatakan, "Bagaimanapun aku harus hidup, Pak Pen." Pendeta berkata dan menjawab, "Haruskah?" Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seperti dalam teks ini, sebenarnya apa kesalahan jemaat Tiatira dan apa teguran Tuhan untuk mereka? Mereka kompromi dengan ajaran yang salah. Wahyu 2 ayat 20 tertulis bahwa jemaat Tiatira membiarkan wanita Isabel yang menyebutnya dirinya nabiah mengajarkan dan menyesatkan orang-orang supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Apa yang tertulis jelas bahwa dalam ayat 20 ini merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga di ayat 22 Tuhan berkata, "Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke sukaran besar jika mereka tidak bertobat." Jemaat, dari hal ini kita bisa melihat Tuhan tidak diam dengan kesalahan yang mereka buat. Tuhan sungguh-sungguh bersikap adil dan akan menyatakan belas kasihan asal mereka bertobat. Tak hanya kepada umat yang kompromi dengan ajaran yang salah, Tuhan pun tak diam terhadap umat yang tidak mengikuti pengajaran itu. Di ayat 24 hingga ayat yang ke-25, Yesus menekankan kepada mereka untuk terus berpegang pada pendirian tanpa kompromi sampai ia datang. Jemaat yang terakhir, sebagai orang percaya zaman now, marilah kita makin peka melihat gambaran dari teguran Yesus ini memberikan banyak motivasi untuk menjalani kehidupan yang saleh. Termasuk kesadaran kita bahwa Kristus sungguh membenci dosa. Dan Kristus juga menginginkan kita untuk terus menjadi orang Kristen yang setia berpegang pada kebenarannya. Marilah kita bersama-sama menghidupi firman Tuhan ini di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami, biarlah firman ini boleh kami hidupi dan sehingga menjadi harum yang luar biasa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.